Peringkat 61 sampai 70. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa ya guys, subscribe. Halo semuanya, Tachahao, Yun. Bertemu lagi di channel Agusin. Kali ini kita akan tetap membahas radikal atau Penpampuso peringkat 61 sampai 70. Radikal ke-61. Zhou Zipang. Zhou Zipang berhubungan dengan jalan. Masih ingat kemarin ada bentuk seperti ini radikal di awal-awal, yaitu ini adalah Zhou Zhidi ya. Ada punya dengan jalan, bentuknya aja yang beda. Ini Zhou Zipang. Kalau kita tambahkan ji di kanan, jadinya bacanya ji, artinya bangun atau bangkit. Bangun atau bangkit. Kalau kita tambahkan chao di kanan, bacanya jadi chao. Chao nada satu. Artinya melampaui atau terlepas dari. Melampaui atau terlepas dari. Radikal ke-62 yaitu min zidi. Min zidi. Ini posisinya di bawah ya, jadi namanya ti. Min zidi berhubungan dengan piring. Kalau atasnya kita kasih huruf fen, maka bacanya jadi ben. Ini adalah ben, artinya pot atau baskom. Pot atau baskom ya. Atasnya kita tambah ming, maka aksara ini menjadi meng. Meng artinya persekutuan, sekutu, liga ya. Atasnya ming, bawahnya min zidi, jadinya bacanya meng. Radikal ke-63 yaitu zipang berhubungan dengan telinga. Zipang. Kalau kanannya kita tambahkan zhi nada 3, maka bacanya jadinya zhi nada 2. Zhi nada 2, beda nada aja ya. Kita ulangi. Bentuk seperti ini adalah zhi, artinya jabatan atau pekerjaan. Jabatan atau pekerjaan. Kalau kita kanannya kita kasih huruf zong, ini adalah zong, maka keseluruhannya kita baca cong. Cong artinya kemampuan mendengar atau tajam pendengarannya. Jadi berhubungan dengan telinga ya. Kemampuan mendengar atau tajam pendengarannya. Biasanya kita ngomong chongming. Chongming itu adalah pintar ya. Atau ada istilah atau peribahasa chongmuming. Chongmuming maksudnya telinganya tajam, pendengarannya, matanya juga jelas penglihatannya. Itu telinga, chong ini ya kata ini, mu itu mata, ming itu terang ya. Chongmuming. Jadi chong adalah kemampuan mendengar atau tajam pendengarannya. Radikal ke-64 yaitu chun zipang. Chun zipang artinya inci, satuan inci itu ya, atau sangat sedikit atau kecil. Chun zipang. Kalau di kirinya kita kasih, maka bacanya adalah she, artinya menembak atau memancarkan. Menembak atau memancarkan. Kalau di atas kita kasih aksara seperti ini, di bawahnya adalah aksara chun, bacanya jadinya xun, artinya mencari. Xun artinya mencari. Radikal ke-65 dan ke-66 itu mirip ya. Yang ke-65 dulu. Bentuknya seperti ini. Namanya shi zi tou. Shi zi tou. Posisinya ada di atas jadi disebut tou. Artinya agak serem ya, jenazah ya atau mayat. Contohnya ya, kalau kita tambahkan mau di bawah, maka bacanya adalah wei. Wei. Jadi ini mau, jadinya wei. Kita ulangi ya. Shi zi tou ditambahkan mau, jadinya wei, artinya ekor atau akhir. Ekor atau akhir. Kalau kita tambahkan ku di bawah, maka bacanya ji, artinya bermukim atau tempat tinggal atau menimbun. Bermukim, tempat tinggal, menimbun.
Nah, yang mirip dengan radikal ini yaitu radikal ke-66, tinggal tambahkan tian di atas. Kalau tadi kan ini aja. Nah, sekarang yang ada tian di atas namanya hu zipang. Hu zipang berhubungan dengan pintu atau keluarga. Berhubungan dengan pintu atau keluarga. Misalnya kita bawahnya kasih fang, maka bacanya adalah fang nada 2. Bacanya adalah fang nada 2. Fang artinya rumah atau kamar. Rumah atau kamar. Jadi variasinya bentuk seperti ini, ditambahkan jin, bacanya jadinya so. Agak jauh ya suaranya, tapi maknanya masuk ya. So artinya tempat, balai, lembaga ya. Masih berhubungan dengan pintu dan keluarga ya. So artinya tempat, balai atau lembaga. Kita ulangi tulisannya seperti ini. Radikal ke-67, 68, dan 69 itu mirip-mirip semua ya. Ada hubungannya dengan wen ya. Yang ke-67 ya, hati-hati ya, tian heng pie na ya. Dan ini ada muncul ya. Jadi ini dilepas bolpennya baru di pie sama na ya. Ini lepas dan ini agak muncul. Namanya fan wen bang. Fan wen bang atau huruf berdiri sendiri ini namanya pu ya. Pu. Variasinya adalah seperti ini. Ini adalah jiu wen bang. Jiu wen bang artinya sama, yaitu mengetuk atau menonjok ya, mengetuk atau menonjok. Jadi variasinya ada 2 ya. Yang penting ini jangan sampai nyambung dan agak muncul ke kanan ya, atau bentuk seperti ini. Ini jiu wen bang. Nah, kalau kita kasih kau di kiri dan di kanan ada jiu wen bang, maka bacanya adalah ciao ya. Kita ulangi, kalau kita kasih kau di kiri, aksara kau, dan kemudian di kanan adalah jiu wen bang, maka bacanya adalah ciao. Ciao sendiri artinya memang mengetuk atau memukul ya. Mengetuk atau memukul ya, sangat cocok dengan arti dari radikal ini ya. Memang mengetuk dan memukul. Kalau di kirinya kita kasih zheng, kanannya adalah fan wen bang, maka suaranya tetap zheng ya. Sesuai dengan radikal suaranya tetap zheng. Artinya politik atau urusan organisasi. Nah, yang mirip-mirip lagi peringkat 68 yaitu sui atau zhe wen bang sebutnya ya. Zhe wen bang. Sui atau zhe wen bang artinya jalan pelan. Masih ingat tadi kalau fan wen bang peringkat 67 kan gini. Ini harus muncul atau gini. Nah, sui atau zhe wen bang itu sambung langsung. Jadi ini habis ke kanan jangan diangkat bolpennya, nyambung langsung ke bawah dan sini. Ya, jadi nyambung. Bedanya cuma di situ. Artinya jalan pelan. Kalau di bawah kita kasih ko, jadinya ke setiap berbagai masing-masing ya. Memang nggak ada hubungannya dengan jalan pelan ya. Setiap berbagai masing-masing. Kalau bawahnya kita kasih tian, maka bacanya jadi p. Artinya mempersiapkan atau siap sedia. Artinya p, mempersiapkan atau siap sedia. Oke, peringkat ke-69 yaitu wen sendiri, kombinasi dari berbagai macam aksara, seringkali mengandung aksara wen, ya wen zi. Wen juga artinya banyak ya, bisa tulisan, budaya, beradab, dan lain-lain. Dan wen zi ini salah satu radikal yang bisa berfungsi sebagai cara baca ataupun arti ya. Ya, memang di sebelum-sebelumnya juga beberapa radikal itu bisa kadang berfungsi sebagai radikal suara, kadang bisa berfungsi sebagai radikal arti. Salah satunya ya ini. Masih ingat ya dulu masih ada radikal tanah ya, di kiri berhubungan dengan tanah. Nah, kalau kita kasih radikal wen yang sekarang berfungsi sebagai suara, ini adalah wen, suaranya wen dan berhubungan dengan tanah, maka bacanya adalah fen, makam ya. Makam kuburan kan ada hubungan dengan tanah ya. Jadi ini radikal arti, wen di sini sebagai radikal suaranya. Nah, kalau sebagai radikal arti juga bisa, ini misalnya wen yang ini ya. Jadi di atas dikasih v, ini adalah v nada 1, kemudian di bawah dikasih wen.
Jadinya bacanya V, nada 3 ya, karena ini radikal suaranya V. Dan artinya adalah brilian atau mencolok ya. Brilian atau mencolok. Yang perlu diperhatikan di sini dari radikal 67, 68, 69 itu adalah bentuknya mirip-mirip sekali ya. Kita ulangi ya, kalau 67 seperti ini, jadi harus muncul dan bolpennya diangkat posisi di situ. Kalau 68 Jawan Pang itu langsung nyambung. Ya, ini nyambung. Nah, kalau Wan itu dianya ada di tengah, diangkat, bolpennya juga baru gini. Kita ulangi, 67 Fan Wan Pang bentuknya seperti ini, atau variasi lainnya adalah Jiwan Pang. 68 Sui atau Jawan Pang, ini tidak diangkat bolpennya kan, Jawan Pang. 69 yaitu Wan Zi. Nah, dianya ada di tengah, kemudian diangkat bolpennya, Wan Zi. Ya. Oke, peringkat ke-70 yaitu bentuknya seperti ini. Ini adalah huruf niao, artinya burung ya. Dia berdiri sendiri bisa, artinya burung atau sebagai radikal. Kalau di kiri dikasih ya, nada 2, kemudian di kanannya dikasih niao zipang, berhubungan dengan burung, maka bacanya adalah ya, nada 1. Ya artinya burung gagak ya, sesuai dengan radikal suaranya tadi ya, dan berhubungan dengan burung. Kalau di kirinya kita kasih jia, dan di kanannya kasih radikal burung juga, bacanya tetap ya. Kali ini adalah bebek artinya. Bebek ini adalah ya, burung gagak. Kalau yang ini adalah ya juga, tapi artinya bebek. Nah, demikianlah pembahasan tentang radikal atau penpang puso 61-70. Semoga berguna. Sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。